Salatu wassalam. Ya, para ikhwan yang Allah muliakan, pada kesempatan ini, ya, Ana sedikit mau menyampaikan sebuah hal tentang kita, tentang kita sebagai makhluk Allah. Ya, kita ini bagian daripada makhluk Allah yang sangat banyak. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ya. Tapi kita ini, ya, punya sebutan sebagai insan, sebagai manusia yang punya banyak perbedaan daripada batu, gunung, ya, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Insan. Dan Allah memilih kita untuk menjadi insan. Ikhwan, maka semestinya sekalian kita bisa menjadi insan yang terbaik sebagaimana yang Allah pilihkan untuk kita. Maka ini materi akhi akan bicara tentang kita. Tentang kita yang kita ambil dari sebuah surat yang bernama surat Al-Insan, surat insan manusia. Ikhwan, Masya Allah. Ya. Kalau kita perhatikan, ini surat insan saat, ini mau menyadarkan kita. Tentang apa? Tentang perjalanan kita sebagai manusia. Melewati waktu-waktu yang Allah adakan sejak dihadirkan langit dan bumi ini. Dan kita kemudian menempati bumi ini dan di bawah langitnya. Ya. Pada fase kehidupan sekarang ini. Sejak dilahirkan sampai dengan nanti akan tiba saatnya kematian datang. Sekalian. Ini surat sekalian menjelaskan tentang itu. Tentang itu. Apa tujuannya? Endingnya nanti sekalian kita akan menempati satu dari dua tempat di surga atau di neraka. Nah, gitu, itu ending sekalian. Oke, surat ini ingatkan kita akan kenikmatan proses ini dan bagaimana semestinya kita menjadi insan kala kita berada di atas muka bumi ini. Dalam kehidupan kita di dunia ini. Ikhwan, coba semua kita buka surat Al-Insan. Masya Allah. Dan coba kita perhatikan ini ayat seayat demi seayat. Sepenggal demi sepenggal. Bahkan sekata demi sekata. Itu Al-Quran. Setiap kata itu memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Siapa yang memahami dengan baik akan bisa memberikan pengaruh. Buat apa? Buat berubah hidup dia. Karena itu Al-Quran. Dengan ayat-ayatnya. Penggalan pengayatnya. Dengan kata itu merupakan hudal lil muttaqin. Merupakan sumber hidayah buat antarkan kita menjadi orang yang terbaik sebagai muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Termasuk sekalian di dalam surat Al-Insan ini. Ya, kita akhirnya mungkin nggak baca semuanya, ya. Hanya sebagian saja awalnya itu dari ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang keenam saja. Ya, coba Ustaz Nahir bisa dibacakan Ustaz Nahir. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baca dengan tahsin ya, yang bagus. Coba Iko A'udzu perhatikan, Iko coba bayangkan mananya, ya. Coba hadirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا Ini bagus ya بصيرا. Ustaz, diundur Ustaz. Bersambung. Min nutfatin amsyajin nabtalihi.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Iya Ustaz. Terus kalian, ayat ini hendak menjelaskan semua kita, yang namanya manusia itu yang pasti melewati dua m dua h. Semua kita ini yang pasti melewati apa? Melewati dua m dua h. Apa itu? Dua m dua kali mati dan dua h dua kali hidup. Yang tidak ada lagi mati sesudahnya dan hidup sesudahnya. Sekalian. Ayat itu sekalian memulai dengan itu. Ya, kata Allah dengan bentuk pertanyaan yang sebenarnya semua orang sudah tahu itu. Untuk penegasan, kata Allah, hal apakah? Apakah ata alal insan telah datang kepada setiap manusia hinum minad dahri, ya, satu waktu, satu fase dari waktu, minad dahr, dari masa yang panjang, ya, dari masa yang panjang, dari masa diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, itu kan masa yang panjang banget tuh. Ya. Semua kita yakin punya masa. Kata Allah apa? Ada masa di mana apa? Ada masa hinum minad dahri, fase tertentu dari zaman-zaman yang ada ini. Di mana itu zaman itu? Ya sekalian, kita ini lam yakun syai'an mazkura. Belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Ya, hal apakah? Apa jawabannya? Naam ya Allah. Kan? Naam, betul. Ya, telah datang kepada semua orang fase ini. Ya, artinya benar-benar semua itu manusia pasti telah melewati fase ini. Fase zaman saat itu dia belum menjadi syai'an mazkura, sesuatu yang disebutkan. Sebelum Fikrul dilahirkan, orang nggak pernah menyebut siapa itu Fikrul. Nah, kan itu. Sebelum sebelum Ihsan dilahirkan, orang nggak pernah mengenal siapa itu, nggak pernah menyebut, nggak pernah menyebut siapa itu Ihsan. Itu semua kita. Itulah fase yang pertama. Apa fase? Fase belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Ya. Yang dalam bahasa Al-Quran dinamakan yang fase kematian yang pertama. Di mana itu penjelasannya? Di surat Al-Baqarah ayat 28. Antum bisa lihat lagi. Itu mirip-mirip itu. Allah katakan, kaifa takfuruna billahi. Bagaimana bisa-bisanya kalian manusia itu kafir kepada Allah? Di mana? Kafir di dunia. Kafir di dunia ini. Padahal apa? Kalian tahu, kalian akan melewati dua mati, dua hidup. Kata Allah yang pertama, wa kuntum amwatan. Padahal kalian dulunya itu mati. Ya, fa'ahyakum. Lalu dia telah menghidupkan kalian sekarang di dunia. Sekalian. Jadi itu fase pertama. Fase kuntum amwatan, kematian yang pertama. Di surat ini katakan apa? Fase hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Fase dari zaman di mana kita belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Ya. Tapi kemudian dengan sayangnya Allah kemudian pindah kepada fase kedua lewat proses. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kamilah Allah
yang telah menciptakan setiap manusia, ya, dengan proses yang sama. Apa itu? Awalnya sama, yaitu min nutfatin amsyajin. Nutfah itu setetes mani. Amsyajin yang bercampur. Bercampur apa? Bertemu, ya, antara benihnya laki-laki dan benihnya perempuan, ya. Sperma dan sel telurnya perempuan. Itu ketemu itu. Namanya amsyaj, bercampur. Ya, dan kita tahu bagaimana asalnya itu keadaan nutfah. Ketika dia dikeluarkan oleh seorang laki-laki, keluar dengan cara tertentu, tapi keluar, ya, dalam keadaan yang semua orang kenal, orang tahu, yang disebutkan Al-Quran, mimma immahin, dari air yang hina. Ya, kenapa dia hina? Karena kalau orang dikasih itu air, mau nggak air ini? Ya, ada air parfum, ada air minum, ada air ini. Ya, apa ini? Ya, air dari itu. Ya, air dari itu. Oh, nggak mau saya. Kenapa? Bau. Ya, bau. Kalau air sirup saya mau. Kalau air ini saya mau. Tapi kalau air ini nggak mau. Sudah. Apa kata Allah? Itu asalnya mimma immahin, dari air yang hina. Subhanallah. Dari hina. Orang nggak mau terima itu. Tapi kemudian kemudian Allah pertemukan dia dengan sel telur. Ya, sekalian. Mulai proses apa? Proses apa? Proses kelahiran manusia dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berproses. Ya, 4 bulan ditiupkan ruh, terus segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, akhirnya keluar menjadi bayi mungil, bayi mungil. Kemudian menjadi seorang insan yang sempurna di dunia. Sekalian. Tapi sekalian langsung Allah ingatkan, ya, ingatkan apa? Ketika Allah sudah ciptakan dia, ya, maka Allah apa? Nabtalihi, akan mengujinya. Ya, akan mengujinya. Dengan apa, akhi? Dengan perintah-perintah di dunia ini untuk dikerjakan. Dengan larangan-larangan untuk ditinggalkan. Dengan adanya berita-berita untuk dibenarkan. Ini saya lihat. Ya, Wan. Jadi Allah kabarkan, wahai manusia, nanti kalau kamu tuh lolos, ya, lolos itu apa? Ke dunia itu, akhi. Siap-siap apa? Kami akan nabtalihi, akan menguji kalian. Akan menguji kalian. Tapi sekalian, jangan dibayangkan itu ujian-ujian itu semuanya jelek. Tapi ada ujian baik dalam pandangan kita dan ada ujian buruk. Sampai tiba saatnya akan datang kematian yang kedua. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Betul. Setiap jiwa akan za'iqatul maut, akan merasakan kematian yang kedua. Kematian kedua itu, ya, itu udah pasti. Tapi kalau katakan di dunia ini apa? Wa nabluukum, dan kami Allah sekarang ini, kan, selalu apa? Selalu menguji kalian. Pakai fi'il mudhari. Nabluukum, kami Allah selalu menguji kalian. Tapi dua, bisyarri wal khairi. Ada dengan ujian kebaikan, ada ujian khair, syar, keburukan, fitnah sebagai ujian untuk kalian. Ikhwan, jadi kita bisa menangkap inilah yang Allah inginkan. Tatkala menghadirkan kita sebagai seorang manusia, Allah akan berikan ujian-ujian kehidupan kepada kita. Dan namanya ujian selian itu pasti ada nilainya. Betul nggak Ustaz Syarkon? Ujian itu ada nilainya semestinya itu. Ya. Lalu ada balasannya itu. Di dunia ada ujian sekolah, naik kelas, nggak naik kelas. Ya. Ada nilainya dapat 10, dapat 8, dapat 7, dapat 3. Semua ada nilainya. Ya. Dan ada balasannya itu. Ada balasannya. Naik kelas, nggak naik kelas. Demikian pula ketika Allah menguji seseorang di dunia itu.
Dengan ujian kebaikan, lolos enggak? Dengan ujian keburukan, lolos enggak? Ya, nanti akan diberikan penilaian dan kemudian ketika tiba saat berakhirnya ujian tersebut, ah, mati yang kedua dan hidup kembali untuk kehidupan yang kedua. Karena itu sekalian, untuk bisa menjalankan ujian ini dengan bagus, Allah lengkapkan manusia. Bukan cuma sekadar hadir dengan badannya, bukan. Ya, punya tangan yang bisa memegang, punya tangan yang bisa berjalan, punya hati, bukan sekalian. Tapi Allah lengkapkan dia dengan apa? Dengan dua hal. Dengan cara menjadikan dia itu sami'an basiro. Ya, kata Allah, faja'alnahu sami'an basiro. Lalu kami Allah jadikan dia itu manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Allah nggak bilang, kami jadikan dia za punya tangan. Kami jadikan dia punya punya kaki. Nggak bilang begitu Allah. Ya, ya. Tapi sebutkan dua itu. Menyebutkan apa? Dia bisa mendengar dengan telinganya dan dia bisa melihat dengan mata. Kenapa Ustaz? Kenapa itu disebutkan? Ayo coba. Coba kita akhir berpikir, tertabur. Kenapa Allah bilang, lalu kami jadikan itu bisa mendengar, bisa melihat. Bukan bisa berbicara, ya. Bukan bisa memegang dengan tangan, bisa berjalan dengan kaki. Ayo, Asriansyah, lahir. Karena ternyata sekalian, ya, mata dan telinga itu yang dengannya bisa melihat dan mendengar adalah sumber ilmu. Adalah sumber ilmu. Dari situ masuknya ilmu. Mata yang dengannya kita melihat, dapatkan ilmu. Telinga yang dengarnya kita mendengarkan, dapatkan ilmu. Ilmu yang dengannya kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Bukan. Awalnya apa? Ada fitrah. Ada fitrah saat. Yang dengan orang itu bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau semua orang ditanya, ya, ya, boleh nggak mengambil hartanya orang lain? Apa jawabannya? Nggak boleh. Ya kan? Itu orang udah bilang gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena berapa itu fitrahnya akan mengatakan yang sama. Boleh nggak membunuh orang lain? Jawabannya nggak boleh. Itu fitrahnya begitu, Sat. Fitrahnya begitu. Ya, secara umum. Tapi ada beberapa hal yang orang itu kabur. Ya, kabur. Nggak bisa bedakan mana yang baik demikian pula buruk. Ya, atau karena semua faktor dia jadi benar itu nggak bisa bedakan itu. Karena itu sekalian yang muliakan, apa Allah bantu dengan menurunkan adanya hidayah. Kata Allah, inna hadainahu sabila. Nah, ini pada berikutnya. Sesungguhnya kami Allah kemudian memberikan hidayah kepada manusia. Tapi dari itu apa gampang. Cuma as-sabil satu saja jalan. Masya Allah. Kami berikan hidayah, petunjuk kepadanya satu saja jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Melewati dunia ini itu jalannya sampai mati, sampai nanti dibangkitkan lagi untuk dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Buat apa? Buat menegaskan yang samar-samar itu ini, ya. Atau memperkuat, ya. Yang sudah pahami nggak boleh membunuh, larangan membunuh, ya. Orang sadar nggak boleh menghina orang lain, ya. Saya kalau menghina, ya Pak, di sidang masuk penjara. Itu Zat. Sekarang itu undang-undang itu siapa saja menghina orang lain mengadu ke pengadilan kena itu, kena, ya. Pencemaran nama baik, nama baik. Islam datang mempertegas larangan menghina, larangan memaki dan seterusnya. Bahkan dengan cara yang lebih seram seperti memakan daging orang lain. Ya, keselian. Macam-macam sekalian. Ini dia, Masya Allah. Itulah Al-Quran. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar
Ketika Allah menguji kita, kita tahu bagaimana mensikapi kenikmatan ketika dia datang. Dengan kesyukuran, bagaimana mensikapi ujian keburukan ketika dia datang. Dengan kesabaran. Masya Allah. Ya, sekalian. Dan itulah hidup kita sekarang ini, akhi. Allah telah memberikan hidayah satu jalan kepada kita. Itulah jalan Islam. Itu jalan Islam. Dengan panduannya ada Al-Quran, ada sunnah Rasulnya, agar membuat kita terang, terang. Ketika kita menapaki asabil ini di dalam al-hayah dunia, kehidupan dunia ini. Ditambah lagi terakhir dengan adanya fitrah kita, fitrah kita. Tapi Allah jelaskan ternyata walaupun sudah dijadikan dia bisa mendengar, bisa melihat, punya akal lagi yang bisa bedakan baik dan buruk, dikasih lagi hidayah, satu jalan yang jelas. Namun ternyata orang itu terbagi menjadi dua kelompok di dunia ini. Kata Allah, imma syakira wa imma kafura. Namun ada orang yang bersyukur kepada Allah dan ada juga yang kafura, yang kafir kepada Allah. Ikhwan, bersyukur. Bagaimana? Dia bersyukur atas kenikmatan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Dan kenikmatan Masya Allah dulunya nggak ada, menjadi ada. Bisa mendengar, bisa melihat. Ya, dikasih hidayah. Maka dia bersyukur dengan cara mempraktikkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dengan meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Dengan mengimani apa yang Allah beritakan kepada mereka. Itu namanya syakir, sekalian. Syakir. Dan itu sudah semestinya begitu. Tapi ada juga kebalikan itu kafuro, yang kafir. Ya, kafir, menolak, mengingkari, gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memberikan kehidupan kepada dia di dunia ini. Dikasih banyak kenikmatan lagi, ya. Tapi ketika Allah menyuruh A, dia nggak kerjakan. Ketika Allah menyuruh B, dia tidak nggak tinggalkan. Ketika Allah mengabarkan tentang sebuah berita, dia nggak percaya. Kata Allah, kafuro. Ada yang kafir. Dan itulah pilihan. Pilihan orang-orang waktu di dunia. Memilih untuk menjadi syakir dengan mentauhid kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Sekalian. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang kafur, yang kafir kepada Allah. Dengan kesyirikannya, dengan riyaknya, dengan kemaksiatannya, dengan kezolimannya. Sekalian, itu nanti akan berakhir. Akan tiba saja berakhir itu. Dengan apa? Dengan datangnya al-maut yang semua orang pasti merasakannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu menghentikan semua kehidupan dia di dunia dengan pilihannya sebagai syakir atau pilihannya sebagai kafur. Sekalian, itulah kehidupan kita yang pertama di dunia ini, sekalian. Ikhwan, namun ya, apa kata Allah di Al-Baqarah? Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kafir di dunia ini? Karena kamu tahu, setelah dulunya mati, Allah hidupkan, akan pindah yang ketiga. Summa yumitukum. Kemudian dia itu akan mematikan kalian lagi kematian yang kedua. Ya. Lalu apa? Ada yang keempat. Apa itu? Summa yuhyikum. Kemudian dia akan menghidupkan kalian lagi hidup yang kedua. Tapi di sana summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya untuk berdiri di hadapannya, untuk dihisap akan perbuatan dia waktu di dunia. Ya, bisa ditanya itu. Bagaimana nikmatku A, nikmatku B, nikmatku C. Summa summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Semua ditanya, ya. Dengan apa yang dia perbuat waktu di dunia. Ditanya itu. Dan semua kenikmatan atau keburukan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, kerjakan kebaikan akan melihatnya seperti sebuah rekaman. Pernah sholat, pernah belajar, pernah berdakwah, pernah begadang malam untuk kebaikan. Ya, khairan yarahu, dia akan melihatnya. Dia akan diberikan balasan atas apa yang dia dia perbuat. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin, ya, syarran, keburukan demikian pula yarahu, dia akan melihatnya. Sekalian. Summa yumitukum. Kemudian dia akan mematikan kalian. Summa ilaihi turja'un. Nah, ini dia tadi sekalian. Kalau di sini enggak, di sini Ustaz, enggak disebutkan kematian, tapi semua sudah dipahami. Tapi langsung menyebutkan akhirat dan langsung menyebutkan dua tempat yang berbeda tergantung pilihannya waktu di kehidupan yang pertama. Kata Allah, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna. Sesungguhnya kami Allah telah menyiapkan bagi siapa? Lil kafirin. Bagi orang-orang yang kafir waktu hidup di dunia. Kafir. Kapan? Waktu hidup di dunia. Disiapkan di akhirat. Di hidup yang kedua. Apa disiapkan? Disiapkan tiga. Satu, ada salasil. Apa itu artinya salasil, Ustaz Nas? Salasil. Ada salasil, ada aglal, ada saira. Coba dibayangkan. Menyiapkan ada salasil, ada aglal, ada saira. Apa itu salasil? Ustaz Nas. Bukan rantai, Ustaz. Hah? Rantai. Harus yakin jawabannya apa? Rantai. Tengah Ustaz. Itu jamak. Ya, jawabannya apa? Dari apa? Salasil jamak dari apa? Silsilah set apa? Silsilah. Apa itu silsilah? Silsilah keluarga, kan? Apa? Rantai keluarga, kan? Kakek nenek ke atas, anak ke bawah, kan? Silsilah keluarga, Ustaz. Rantai-rantai. Kan? Ini mereka akan mendapatkan salasi, bukan satu rantai, tapi banyak rantainya itu. Rantai apa yang mengikat tubuh-tubuh mereka nanti di akhirat. Yang kedua itu ada aglal. Apa itu aglal? Belenggu-belenggu. Di mana ditaruh kaki belenggu itu? Ya. Dibuat tangannya begini sekurang lebih. Ini kan? Ya, tangannya ini punya tangan kaki. Taruh di mana? Taruh di sini, di belakang. Baru ditekuk begini. Oke? Baru dibelenggu. Baru dibelenggu. Jadi bukan begini, Ustaz. Kalau begini masih bisa goyang. Ya kan gitu, Ki. Tapi tangan taruh di belakang. Ya. Bukan begini lagi. Ya. Tapi dikepak begini. Ya. Baru dibelenggu. Pada lehernya. Itu namanya Pak aglal. Ada belenggu-belenggunya. Ya. Lalu yang ketiga. Ada juga sairo. Api neraka. Yang sair itu yang menyala-nyala. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang Allah siapkan bagi orang-orang yang milih di dunia menjadi kafirin. Orang-orang yang kafir kepada Allah. Imma syakira wa imma kafura. Memilih untuk menjadi kafirin orang-orang yang kafir. Jadi ternyata pilihan itu di dunia menentukan apa yang kita dapatkan nanti di akhir. Dan dari sekarang ya Allah kabarkan. Hadainahu sabila, Allah berikan hidayahnya dari Al-Quran. Agar bisa menapaki ini jalan. Sebaliknya yang kedua, memilih untuk menjadi orang-orang yang yang baik. Kata Allah, innal abrara. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Abror. Dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, dengan dakwanya, dengan semangat kebaikannya. Oke. Waktu-waktu ya semakin banyak isi dengan kebaikan. Ya. Untuk pribadinya, untuk orang lain. Itu namanya Ustaz. Ya. Tergantung kita, akhi. Mau berapa banyak waktu yang disiapkan untuk kebaikan. Ya. Sisanya pakai itu apa? Untuk santai, untuk tidur, untuk main HP. Tergantung. Tapi siapa yang waktunya akhir semakin banyak untuk kebaikan, untuk bir,
ya, maka semakin tinggi level abrornya. Semakin tinggi level abrornya. Secara umum Allah katakan innal abror, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu ya akan masuk surga. Dan Allah sini Allah rincikan itu akhi. Rincikan apanya? Bentuk kenikmatan di surga. Di antaranya kenikmatan minumannya. Innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yashrabuna akan minum, ya. Minum apa? Min ka'sin, dari gelas. Dari gelas. Kana mizajuha kafura. Yang minumannya itu ada campurannya. Apa itu campuran campuran kafuro? Apa itu kafuro? Dijelaskan ayat berikutnya, yaitu ainan, air yang bersumber dari mata air. Oke, bayangkan lagi. Yashrabu biha ibadullah. Yang nanti akan meminumnya hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Jadi bukan sendirian. Apa? Hamba-hamba Allah yang beriman itu yang soleh-soleh yang akan minum ya barang-barang dengan dia daripada ainan, mata air tersebut. Dan hebatnya lagi sekalian, ini mata airnya apa? Yufajjirunaha tafjira. Mereka bisa memancarkannya dengan sepancar-pancarnya. Jadi itu airnya bukan air yang tergenang, air yang tetap. Kalau air tergenang bisa bau, bisa buruk, ya kan? Bisa berubah warnanya. Tapi ini airnya dari mata air dan bisa memancar. Masya Allah. Dari situ sumber air mereka. Kalau mereka memilih untuk menjadi al-abror waktu di dunia. Kemudian, ya, itu sebahagian hal-hal yang Allah sebutkan di surat Al-Insan ini. Untuk menyadarkan diri kita, inilah fase-fase kehidupan yang telah dan akan kita yang telah, yang sedang dan akan kita lewati. Dengan tujuan sekalian, kalau orang itu berapa fase sekarang ini, fase di dunia, benar-benar dia hidup, hidup dengan sesuatu yang bisa antarkan dia untuk mendapatkan kenikmatan di surganya. Hidup sebagai al-abrar, orang-orang yang baik. Hidup sebagai syakir, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan lihat Nabi kita Muhammad SAW bagaimana hidup sebagai seorang yang abror, hidup sebagai seorang yang syakir. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya, kepada istri Nabi sekalian tentang ibadahnya itu, ya, tentang ibadahnya itu, ya, tentang sholat malamnya. Maka mereka melihat bagaimana luar biasa sampai sholatnya itu, sampai tatafattor kodamahu, pecah-pecah kedua kakinya, ya, pecah-pecah kedua kakinya. Nanya, Nabi kenapa begitu sholat malamnya itu sampai pecah-pecah kakinya? Padahal apa? Padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu. Ya, maka beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu. Mengapa saya nggak ingin untuk menjadi abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya itu akhirnya dipakai untuk banyak ibadahnya. Siang harinya dipakai banyak dakwah. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah. Inna laka fin nahar. Sesungguhnya engkau pada waktu siang hari memiliki sabhan tawila. Urusan yang panjang. Bukan urusan bisnis. Tapi urusan dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah sekalian. Sehingga akan betul wajar sekalian. Ketika dia itu pada akhirnya apa? Allah masukkan di surga. Ya, dengan dakwanya walaupun dunia diejek. Tapi kemudian Allah masukkan surga. Mendapatkan ajron khairu mamnun. Wa inna laka la ajron khairu mamnun. Mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang sekalian. Tuhan, hari ini ya, Anda sampaikan hal ini sekalian. Ya, untuk apa? Untuk ingatkan semua kita tentang betapa berharganya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan hidup kita ini. Kita selalu
bisa merasakan ya, akan tiba saja kematian menghadapi kita. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan kita, yang sangat kita kenal itu telah dipanggil oleh Allah dengan kematian. Ada teman, ada ustadz, ada murid, ada orang yang kita kenal. Tapi mereka dipanggil oleh Allah. Bukan cuma satu orang, ada dua orang, ada orang yang ketiga. Dan kita syukurnya mereka, Masya Allah, mereka meninggal dalam keadaan luar biasa amalan mereka. Ya, amalan mereka itu luar biasa. Ya, kalau saya pribadi itu, saya baru ada yang meninggal nih. Ya, seorang profesor di Makassar. Tapi profesor ini bisa dikenal oleh banyak orang di Makassar. Ya, saya pun mengenal beliau. Kalau beliau dengan usia yang sudah cukup tua, ya, sudah sampai pada level level profesor secara keilmuan, ya, keilmuan di kedokteran, sekalian, pimpinan ormas juga, dewan dakwah di Sulsel, sekalian, ya, punya banyak apa, pimpinan gerakan anti rokok, sekalian, eh, di Sulawesi, ya, punya gerakan-gerakan untuk apa? Untuk menghargai kriminalisasi, tapi masih belajar Al-Quran. Ya, ikut kelas sekejap, ikut kelas sekejap, belajar belajar terjemah Quran sekejap. Sampai level ke-6 tiap pekan belajar pada hari Sabtu subuh. Ya, orang yang sehat. Tiba-tiba dapatkan info masuk jam 2, ya, jam 5 meninggal. Masuk jam 2, ya, subuh, jam 5 meninggal. Hari Sabtu, hari di mana waktu yang selalu dia pakai untuk belajar Al-Quran. Selama kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun sekali. Ini orang dekat ini. Ya, dekat dengan anak. Bisa merasakan. Tapi milik dia, ya, luar biasa. Kita mungkin akhirnya merasa kita punya masalah banyak. Tapi ya, ya itu profesi kita. Tapi apakah kita ini jadi dai, waktu yang benar jadi dai, atau masih banyak tidurnya, masih banyak main HP-nya, masih banyak santainya? Kita akhirnya diingatkan agar apa? Agar ayo manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena apa sekalian? Tadi itu kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sekarang ini kami uji kalian. Ada kenikmatan, ada kebaikan, ada keburukan sebagai ujian. Lolos nggak kita akan ujian tersebut? Sekalian, nah ini ada sampaikan sekalian, semoga bisa jadi inspirasi semangat bagi kita sekalian untuk bisa apa melewati hari-hari kita ini dengan berbagai macam aktivitas pribadi atau kebersamaan. Ya, amal kita syukuri kita ini, masya Allah, bisa katakan Allah kasih pilihan yang luar biasa. Apa? Bisa gabung di sebuah lembaga dakwah yang punya harapan besar, bisa berkhidmat untuk Islam. Yang dengannya bisa apa? Ini sebab kita mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ketika dengan kebersamaan kita ini, ya, kita bisa menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Masya Allah. Dulu orang nggak peduli, akhirnya peduli mau belajar Al-Quran. Dulu orang nggak peduli, hanya yang kerja kantornya saja, akhi. Ya, pulang dapatkan duit, nggak peduli untuk belajar Al-Quran. Nggak peduli untuk belajar faham Al-Quran. Nggak peduli untuk beramal dengan Al-Quran. Tapi dengan dakwah-dakwah kebersamaan kita ini, akhirnya apa? Sampai kepada mereka hidayah tersebut, dan mereka berubah. Semua menjadi apa? Ajrun khairu mamnun. Pahala yang tidak ada putus-putusnya. Anak ingatkan ini sekalian, biar kita mensyukurinya dan maksimalkan ini, akhi. Kebersamaan yang sekarang kita ada padanya. Itu sekalian yang mengingatkan kita sekalian, ini ada sudah program GSD, Gerakan Sejuta Dai sekalian, yang insya Allah akan ada momentum besar kita, acara silaturahmi di apa? Lagi bulan Oktober, ya harapan kita ya bisa bisa maksimalkan ya, harapan yang diinginkan saja kebersamaan ini. Itu saya akhi, mungkin dari anak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya, kita mungkin mau mendengarkan dari ikhwan sekalian ada tambahan-tambahan atau mau menyebutkan kira-kira ini kan hampir sejam ya.
Karena ngomong ini 40 menit ya kurang lebih ya. Jika ada hal yang tersimpan dalam hatinya yang mau diungkapkan, ayo coba Ustadz Nahir dulu. Apa kesimpulannya apa Ustadz? Kesimpulannya nih. Baca buku 40 menit ya. Baca buku 40 menit, mendengar 40 menit, apa kesimpulannya? Ya, nah Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz sudah berikan kami uh, ilmu pagi hari ini. Uh, mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kami semua dan keberkahan untuk kita semuanya. Uh, Kalau dari kami apa yang didapat apa yang disampaikan Ustaz tadi uh, tentu dengan penyampaian ini atau dengan ilmu ini kami melihat apa namanya sebenarnya ini sudah dipahami juga oleh ustaz-ustaz di sini, namun tidak mengapa ada faedah untuk pengulangan. Saya melihatnya bahwa dua orang atau dua tipe yang ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan apa namanya kehidupan tadi, ujian tadi kan. Yang pertama tadi dengan kesyukuran dan yang kedua atau dia justru kufur, ya kufur nikmat. Dari kesyukuran itu ya yang kami pahami sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa ada tiga, ya ada tiga bentuk kesyukuran itu. Ya, yang pertama itu bersyukur dengan hati. Mm-mm. Bersyukur dengan hati bahwa ya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada apa yang kita miliki sekarang ya, dari waktu dengan harta dan lain sebagainya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengulangan saja mungkin wa ma bikum min ni'matin faminallah bahwa semua apa yang Allah berikan kepada apa yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang saya pahami dari kesyukuran itu adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dan bersyukur dengan lisan ini ya salah satu yang paling ya selain kita memuji Allah adalah juga dengan menceritakan tadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita disyukuri dengan lisan, caranya adalah dengan menceritakan nikmat tersebut pada orang lain, namun menceritakan tersebut tidak untuk berbangga-bangga, tapi supaya orang lain itu bisa mengambil ibrah di dalamnya, bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan juga satu hal yang dipahami juga adalah tidak menceritakan kepada orang yang memungkinkan nikmat tersebut justru akan menjadi musibah untuk kita atau tidak menceritakan kepada orang yang tidak baik keimanannya atau akhlaknya. Itu yang kedua, itu syukur yang kedua. Dan yang ketiga tadi bersyukur dengan anggota badan. Dan inilah puncak kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Ya, ya. Kesyukuran yang ketiga tadi, sebagian tadi sudah disebutkan Ustaz. Salah satu contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW sholat apa namanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tengah malam sampai kakinya ya, bengkak pecah-pecah. Dan inilah bentuk kesyukuran kita. Ini kita pun juga seperti ini. Mudah-mudahan dengan kami atau kami semua yang ada di sini juga bisa menjalankan bisa mempraktekkan kesyukuran sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam ini bisa tentunya mendapatkan kebahagiaan dan akhirat. Mungkin ini Ustaz. Apa jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, syukran ya, Ustadz Nahir. Mungkin lagi tambahan faedah dari ikhwah yang mau sampaikan. Ustadz Asri, ada Ustadz Asri? Ustadz Nas, ada? Nanya mak Ustaz. Nah, ya. Ada tambahan dari Ustadz Fikrul atau faedah mau sebutkan?
Ya, saya sharekan lah. Nah, Ya, kita dengar dulu antum saat. Ini ngomongin per menit. Apa yang apa yang anda merasa paling ini saat paling tersimpan? Ustaz, Alhamdulillah, salatu Yang wassalamu kita bawa. Rasulullah. Mungkin faedahnya itu saja, Ustaz, surah Al-Insan. Bahwasanya kita ini dari sesuatu yang tidak pernah ada, Ustaz. Ya, tidak pernah disebutkan namanya sama sekali, tidak pernah terfikir siapa itu Ustaz Fikrul, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di atas muka bumi ini, Ustaz. Ya, jadi rasanya kalau kita ingin merasa hebat, ya merasa sombong, kayaknya tidak pantas sekali, Ustaz. Karena kita ini suaranya bukan siapa-siapa, ya. Dan dari sumber yang tentu kita sebutkan tadi, sumber yang hina, ya, yang sebelumnya tidak memiliki nama sama sekali, ya. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita baru sedikit saja, ya, memberikan kedudukan posisi sedikit saja, kita sudah mau sombong, Ustaz. Ya. Jadi kayaknya kalau catatan kami tidak sepantasnya kita sebagai makhluk yang hina ini, makhluk yang kerdil ini menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha berkuasa di seluruh jagat raya ini, Ustaz. Itu mungkin satu syukur, Ustaz. Ya, dulunya nggak ada. Terus jadi Fikrul. Sekarang jadi Ustadz Fikrul. Ustadz Fikrul ya. Jadi Ustadz Fikrul ketua DPW Ya, Ustaz. Sumatera Barat ini udah berat banget nih. Tapi itu adalah pilihan Allah untuk kita sekalian. Nah, Ustaz. Itu Betul, harus apa? Dia adalah amanah, dia adalah kesempatan untuk disyukuri. Sekalian kan? betul, betul. Oke, Masya Allah. Ustadz Bilal, ada yang sampaikan nih? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, Nah, Ustaz, saya tapi dengar kalimatnya Ustaz korupsi ya. Bagaimana kita mengamati beberapa orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita yang telah diambil oleh Allah SWT hari demi hari satu persatu. Sekian banyak sepanjang kita, banyak di antara orang yang pernah kita temui, bahkan mungkin sampai kita telah mendahului kita, yang seharusnya itu menjadi cambuk bagi kita bahwa orang itu sudah tertutup dari banyak pintu amal yang alhamdulillah hari ini segala bentuk pintu-pintu amal itu masih ada pada diri kita. Nah, saya malah ingin bertanya ya, Ustaz. Ya, saya ingin bertanya, mohon masukan, mohon nasihat. Kenapa hati ini hati kerasnya? Ya? Bukankah kalau ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebulan meninggal, kemudian kita takziah, kita memandikan, mengkafani, menyawatkan, sampai kita mengantarkan ke maksaroh itu, Ustaz. Kenapa hati ini belum begitu sentuh? Seharusnya kalau kita mentadaburi kan seharusnya dengan adanya orang meninggal itu sampai kata dia sampai selesai kuburkan, itu kan harusnya menghadirkan rasa takut bagi kita bahwa kita akan seperti mereka, bahwa kita nanti juga akan mati, kita akan mungkin sudah diumumkan, dimandikan, kapan, sholatkan sampai dan dikuburkan. Nah, ini mohon nasihatnya. iya. Nah, ini berat jawabannya nih. Berat jawabannya. Ya karena ya, semua kita akhir terus berutus latihan Ustaz. Sesuatu yang semua orang meyakini dia pasti akan terjadi. Tapi banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya. Dan begitu banyaknya kabar-kabar yang dia dengarkan orang-orang yang telah sampai kepada kematian tersebut. Ya, tapi belum juga bergerak untuk mau mempersiapkan diri untuknya, sekalian.
Itu kita menyadari. Maka Islam ya, tentu yang paling utama adalah berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah agar Allah selalu dihidupkan hati ini. Dihidupkan hati ini sekalian. Untuk apa? Untuk memang punya hati yang hidup. Apa kata Nabi dalam doanya? Allahumma inna a'udzubika ya, min qalbin la yakhsha, di antaranya tadi. Min qalbin, dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk, tidak punya perhatian, tidak punya respon. Karena pangkalnya dari hati ini sekalian. Pangkalnya dari hati ini. Minta agar Allah berikan istiqomah, ya. Istiqomah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati di atas agamamu. Yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, zat yang musarrif, yang juga menggerakkan hati-hati kita. Sarrif qulubana, palingkanlah hati kami ini ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Sekalian. Memang kita akhir terus hadirkan akhi, hadirkan pikiran kita. Lihat orang, hadirkan akhi, ya. Kita akan seperti begituan. Dengan beritanya, hadirkan itu akhi. Itu mulai peka, Ustaz, mulai peka. Mulai peka. Dan semakin buat dia peka, ya, mendengarkan. Karena ini perlu kita apa? Kita ambil, Ustaz. Ingat akan akhirat. Dan ini Allah sebutkan di awal Al-Quran kan, wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akan adanya akhirat. Kenapa akhir disebutkan? Karena dengan keyakinan akan akhirat, akhi, dari kepekaan itu akhi, membuat orang bisa merubah hidup dia. Hidup dia. Hidup dia sebagai seorang dai. Bukan dai biasa. Hidup dia dalam mengatur waktu-waktu yang Allah berikan kepada dia. Harapan kita akhi, dengan kita selalu bersama Allah, diberikan hati yang peka, lalu kita selalu akhi berusaha merespon itu akhi, merespon. Semoga bisa merubah, ya, bisa merubah gaya hidup kita, gaya hidup kita. Nah, itu mungkin saya yang bisa sampaikan, Ustaz, tentang kira-kira apa yang bisa kita kerjakan ini biar hati semakin hidup. Dilatih, diingatkan selalu. Ya, ini dia adalah tarbiyah, ya. Kita bagian daripada ikhtiar kita untuk saling mengingatkan tentang hal tersebut. Ya, dengarkan berita, lihat hidup mereka yang baik sekalian. Apalah kita semangat ya untuk bisa beramal soleh lagi. Karena kita akan tiba saja seperti itu juga itu, Ustaz. Ya. Saya ini istri, ya. Istri dapatkan informasi akhwat. Akhwatnya belum menikah, ya, belum menikah. Saya meninggal di masa mudanya. Ternyata dikenang. Kenapa? Perintis dakwah, ya, anak SMA di Makassar, Masya Allah. Ya, belum sempat menikah, ya, belum sempat menikah. Umurnya mungkin 40-an tahun. Ya, karena sakit. Tapi itu Masya Allah disebut namanya dengan nama dengan kenangan yang bagus. Kata Allah, wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan kenangan manis untuk orang-orang yang belakang. Dan orang mendoakan akhi akan kebaikan. Kita yang mendengarkan itu akhi, jadi ingat, ternyata ada yang muda-muda yang meninggal, ya, muda-muda yang mungkin umurnya di bawah kita. Tapi Masya Allah mereka dipanggil dalam posisi apa? Posisi amal soleh mereka yang luar biasa. Sampai dikenang, disebut oleh orang lain. Ya, itu mungkin saya dari anak. Mungkin terakhir ya, ada tambahan dari Ustaz Syarkon? Ya, Ustaz. Kita nanti kan ini tanggapannya Ustaz Syarkon ini. Masuk faedah-faedahnya, ya. Juga tambah-tambahannya. Itu Ustaz Syarkon. Nanti jazakumullah khairan jazak alal fawaid, ya, semua faedah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Tuna tadi terkait dengan surat Al-Insan. Ada sedikit saja Ustaz, mungkin kaitannya dengan ayat tadi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kaitannya dengan hidayah di situ Ustaz, mengingatkan kita kepada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hidayah itu. Beliau mengatakan al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Bahwa beliau menasihatkan kepada kita bahwa yang
hidayah itu adalah pengetahuan kita tentang kebenaran ma'aqasdihi, yang disertai dengan niat. Artinya memang kita menyengaja, memang betul-betul ingin mengetahui kebenaran itu, wa itsarihi ala ghairihi. Kemudian kita mendahulukan, ya, mengutamakan hidayah itu daripada yang lainnya. Artinya yang lain di sini adalah bahwa eh, tidak sedikit, ya, dari kita ini yang sebenarnya memang betul-betul seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, namun kita kemudian lebih menghendaki yang lainnya. Artinya yang lainnya di sini apa? Sebagian mengatakan maksud yang lainnya ini yang kemudian akan merampas hidayah kita itu adalah kesombongan, ya, kemudian takabur, ya, sebagaimana, atau kedengkian sebagaimana yang menimpa orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita lihat dalam sejarahnya, dalam sirahnya, bahwa sebenarnya penduduk Yathrib yang mereka begitu cepat merespon hidayah ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di pada saat bai'ah Aqabah, ya, bahkan sebelum di bai'ah Aqabah, pertemuan orang-orang Yathrib dengan Rasulullah SAW itu terjadi kalau tidak salah itu pada tahun ke-11 dari kenabian, ya. Dan saat itu yang tercatat oleh sejarah itu sekali pertama kali mendengar dakwah dari Rasulullah SAW, mereka langsung menerima dakwah itu dan setidaknya ada sekitar 6 orang yang masuk Islam. Baru nanti tahun keduanya, di tahun ke-12 kenabian, mereka berjanji akan datang lagi. Kemudian mereka diadakan baiat Aqabah, baiat Aqabah yang pertama itu sudah langsung 12 orang. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun ke-13 kenabian, itu sudah meningkat sekian banyak, ya, jumlah yang masuk Islam. Setidaknya minimal tercatat yang ikut di bai'ah Aqabah kedua itu sudah 73 orang laki-laki dan 2 wanita, ya, walaupun mungkin secara jumlah pastinya ada ikhtilaf di kalangan para mu'arrikh. Tetapi saya ingin memberikan catatan buat kita semuanya bahwa yang pertama, kenapa orang-orang Yathrib ini begitu cepat, ya, dalam merespon dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebenarnya mereka sudah kenal lama tentang konsep kenabian. Karena mereka bertetanggaan dengan 3 suku Yahudi besar, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka itu semuanya, kalau dulu setiap ada sengketa dengan orang-orang Yathrib, dengan orang-orang penduduk Madinah, itu mereka selalu mengatakan bahwa ya nanti, ya, akan hadir seorang nabi yang kami akan memerangi kalian dipimpin oleh nabi itu. Artinya ilmu tentang konsep kenabian itu sudah ada, sudah mereka ketahui. Ya, maka mereka perkembangan dakwah di kota Yathrib ini sangat masif sekali, ya, cepat sekali. Bahkan nanti, ya, di tahun kedua Hijriah mereka sudah baru 2 tahun di Madinah, kemudian sudah bisa melakukan peperangan di perang Badar dan perang Uhud begitu cepat. Nah, sementara kita lihat orang Yahudi sendiri yang dalam tanda kutip, ya, pembawa informasi pertama tentang kenabian ke kota Yathrib, ternyata mereka justru, ya, terjauhkan dari hidayah itu, ya. Bahkan sampai, ya, dalam sebuah hadis dikatakan kalau ada 10 orang saja tokoh Yahudi yang masuk Islam, maka tidak akan tersisa lagi Yahudi, saking sulitnya mereka untuk masuk Islam. Apa yang menghalangi Yahudi ini kemudian masuk Islam? Yang paling besar adalah kedengkian dan kesombongan. Ya, mereka dengki karena nabi yang ditunggu-tunggu itu ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, ya. Kedengkian, kesombongan, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin sama juga dengan kita, ya, bahwa kadang-kadang kita sudah mengetahui sekian banyak kebenaran, ya, kebaikan, tetapi kadang-kadang kita masih terkalahkan oleh hawa nafsu kita, ya, masih sulit, ya, berat bagi kita untuk melawan hawa nafsu. Maka apa yang dikatakan oleh Allah, inna hadainahu sabil, itu sebenarnya sudah betul-betul didapatkan oleh kita manusia itu, yang namanya hidayah itu. Hanya saja kadang-kadang kita lebih, ya, mendahulukan selain daripada hidayah itu, baik kesombongan, kedengkian, atau kita lebih mengutamakan hawa nafsu itu, sehingga
hidayah itu menjauh dari diri kita. Yang terakhir, nah ini juga di antara pelajarannya adalah bahwa disinilah pentingnya kita terus berdakwah, ya, memasifkan ya ilmu itu di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tugas kita adalah menyebarkan benih-benih kebenaran. Tugas kita adalah menyebarkan benih-benih hidayah ini. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menumbuhkan di dalam hati-hati umat manusia itu. Saya kira Ustaz, Ya, sedikit Masya Allah. tambahan tentang dengan hidayah itu, ya, harus kebenaran itu kita ketahui harus ma'aqosdihi wa itharihi ala ghairihi. Memang harus kita cari hidayah itu, kita terus belajar dan kemudian kita berusaha bermujahadah untuk bagaimana kita lebih mendahulukan hidayah kebenaran itu daripada hawa nafsu dan lain sebagainya yang kadang-kadang menjadi penghalang bagi hidayah kita semuanya. Jazakallah wa barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, ala faidah thayyibah yang mumtaz Ustaz ya. Oke Ustaz ya, mungkin untuk hari ini cukup dulu kita pertemuannya Ustaz. Semoga pekan depan kita bisa maksimal, dan saya mengapresiasi ya semua ikhwah yang Masya Allah masuk pada sebelum waktunya. Sebelum waktunya di awal-awal. Tentunya bahagia pada usaha kita untuk apa? Untuk bisa menjadi murid yang terbaik ya. Menjadi guru yang terbaik. Dengan cara apa? Belajar sama orang-orang terdahulu kita. Bagaimana kita bisa komitmen dengan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan ya. Itu saja, mungkin cukup ya, sudah ya, mau 7:30 cukup. Semoga pekan depan kita bisa ketemu lagi insyaallah taala. Ya, kembali ke Ustaz Fikron. Ya, kita mau kayaknya tutup nggak Pak Ustaz? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.